Apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan program Happy Parenting. Sebagaimana kita ketahui, menjadi orang tua tidak mudah. Menjadi orang tua merupakan the hardest job you will ever love. Happy Parenting mencoba menyajikan beragam informasi dan tips parenting untuk para orang tua dan calon orang tua bersama saya Novita Tandri. Inilah Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Keluarga itu kalau kita ibaratkan seperti pohon. Lalu ada ayah, ibu, dan anak. Anak sebagai akarnya, ketika pohonnya membesar, akarnya juga bertumbuh ke segala arah. Tetapi akar itu tetap terikat kuat bersama pohonnya. Keluarga juga begitu. Anak-anak beranjak besar mulai sekolah, bekerja, lalu merantau. Tapi ada banyak hal di mana keluarga itu jadi tempat kembali. Misalnya merindukan masakan ibu, kangen dinasihati ayah, bahkan kangen berantem sayang dengan saudara-saudara. Nilai-nilai mencintai, mengayomi sesama saudara itu dipelajari dalam keluarga. Ditanamkan dan lalu dibiasakan. Nah, pagi ini kami kedatangan seorang, siapa lagi? Tentunya semua sudah mengenal, Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Saya deg-degan nih, Mas. Apa kabar, Mas Agus? Baik, alhamdulillah. Apa kabar, Mbak Novita? Timingnya baik, saya baik, terima kasih. Iya. Deg-degan sedikit, nervous ketemu Mas Agus. Padahal kita sering ya bertemu ya. Iya, kita udah beberapa kali ketemu ya, ngobrol juga. Kelihatan kulitnya lebih tan kayaknya. Iya, ini hasil dari gerilya lapangan. Baik. Saya setiap hari berkeliling ke tengah-tengah masyarakat, menyapa mereka, sekaligus juga mendengarkan aspirasi masyarakat Jakarta. Baik. Dan alhamdulillah, yang penting sehat dan tentu Nomor satu sehat. Dan tetap punya waktu untuk Aira, anak saya. Untuk Aira. Ya. Hari ini tema kita peran keluarga untuk Indonesia. Ayah dari seorang anak tunggal ya. Baru satu nih sekarang. Baru satu, belum tentu tunggal sih. Pasti nanti kita doakan biar nanti punya adik-adik daripada Aira, Almira, Tunggadewi Yudhoyono. Betul. Lahir 17 Agustus. 17 Agustus 2008. 2008. Kita lihat kemarin ini seorang ayah, Mas Agus, menulis surat buat Aira. Mungkin nanti kita tampilkan bagaimana surat Mas Agus untuk Aira di usia yang ke-8 tahun ya kemarin. Iya, ulang tahun yang ke-8, betul. Kata-katanya menurut saya ini saya bacakan, mungkin bisa ditampilkan. Ini luar biasa, seorang ayah menulis surat untuk seorang putri 8 tahun dengan bahasa yang begitu, kalau menurut saya begitu formal, tapi juga menyentuh cinta, perhatian, begitu lekat ada di dalam. Betul. Kita lihat ada foto-foto ditampilkan di sini. Waduh, ini kayak Hollywood superstar ini ya. Kalau foto-foto ini kita melihat. Saya ingin ditampilkan coba surat untuk Aira waktu ulang tahun 17 Agustus 2016 kemarin. Coba Mas, kita keluarkan di sini. Ini ditulis oleh Papi. Kita ketik ulang Mas, karena tulisannya itu saya nggak dapat yang bagus. Jadi kita tulis, mungkin kita baca nih. Aira yang sangat Papi cintai dan sayangi. Hari ini Papi mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8 buat Aira. Betul. Tidak terasa Aira sekarang sudah semakin besar, semakin pintar. Papi selalu berdoa semoga Aira tumbuh menjadi anak yang baik, yang soleha, yang sehat, yang pintar, yang berprestasi dan selalu bahagia lahir dan batin. Amin, langsung ditutup. Papi bangga sekali sama Aira yang setiap hari belajar dan bisa berprestasi di sekolah. Papi juga bersyukur kepada Allah karena memiliki anak-anak yang sangat sayang dan perhatian sama orang tuanya. Papi minta maaf
kalau mungkin papi kurang punya waktu untuk main-main, khususnya sekarang kali ya Pak. Betul. Ya. Iko itu apa ya? Sayang-sayangan Oh, gitu. sayang-sayangan atau nonton Avengers sama Aira karena kesibukan papi selama ini. Tapi percayalah bahwa papi selalu memikirkan dan mendoakan Aira dimanapun papi berada. Dan percayalah bahwa apa yang papi lakukan adalah untuk kebaikan dan masa depan Aira dan keluarga kita. Pesan papi di hari ulang tahun ini, bacain dong Mas yang ini. Iya, pesan papi di hari ulang tahun ini, Aira harus selalu bersyukur atas segala sesuatu yang Aira miliki. Tidak semua anak punya orang tua. Tidak semua anak bisa bersekolah dengan baik. Dan tidak semua anak juga bisa punya mainan, buku, atau pakaian yang baik. Oleh karena itu, Aira harus bersyukur kepada Allah dan juga berbagi rezeki dan kebahagiaan dengan orang-orang di sekitar kita yang kurang beruntung hidupnya. Sekali lagi, selamat ulang tahun ya Aira sayang. I wish you a million of happiness. Wow, 8 hearts of Aira. For Aira, the birthday girl. Love you Yeah. so much, papi. Di situ sebenarnya ada 8 hati. Iya. Yang kalau dilihat tulisannya Mas Agus, kalau ada grafologis di sini, betapa tulisan kertas putih tanpa garis-garis, Anda bisa menulis. Itu kebaca loh karakternya Mas. Kalau kita pakai grafologis iya. untuk membaca karakter yang kelihatan sekali. Iya. Konsistensi dari seorang Agus Harimurti Yudhoyono. Iya. Begitu konsisten, begitu tegas, dan juga kejujuran ada di dalam. Jadi Insya Allah, saya insya Allah. melihat kejujuran itu ada di dalam dari bentuk tulisan. Dan mengenal Mas Agus, selama ini saya melihat sosok Mas Agus juga seorang yang sangat apa adanya. Iya. Seorang yang kalau saya bisa katakan, saya tidak melihat ada kemunafikan di dalam. Mudah-mudahan demikian. Yang jujur, yang punya integritas. Ini nggak lagi promosi ya Mas ya, tapi saya melihat bahwa kejujuran, integritas yang ada di dalam Mas Agus, apakah ini diturunkan dari kalau boleh memilih ayah atau ibu? Ya dua-duanya ya tentunya ya. Kalau disuruh pilih, Dari kedua, maksudnya dari orang tua saya gitu ya. Ya saya melihat dari ayah ya. Karena mungkin karena kita sama lelaki begitu, jadi melihat apalagi jalur kariernya hampir sama, menjadi militer, kemudian memimpin di lapangan, memimpin prajurit, yang selalu mengedepankan pentingnya integritas, komitmen di dalam memimpin, di dalam berbagi kasih dan kebahagiaan dengan sesama begitu. Termasuk juga ketika harus menghadapi situasi yang sulit, tetapi harus mengambil keputusan yang cepat karena pada akhirnya kita ingin mencapai tujuan dengan cara-cara yang baik. Harus ada integritas di situ, harus ada komitmen dan dedikasi serta persistensi. Ya. Anda kelihatan hari ini lebih santai ya Mas, mungkin karena acaranya happy parenting ya. Harus happy ya, harus ya. bahagia selalu. Karena kalau biasanya, kalau saya perhatikan Mas Agus biasanya agak tegang. Hari ini mungkin karena happy parenting, jadi suasananya harus happy. Betul. Kalau lihat nama Agus Harimurti Yudhoyono, di tengahnya itu ada Harimurti. Betul. Artinya apa sih Mas? Sebetulnya itu artinya saya udah punya contekannya sih. matahari yang menyinari. Diharapkan kehadiran saya dilahirkan kemudian menjadi cahaya atau sinar menerangi keluarga yang harapannya juga menghadirkan kebahagiaan untuk semua begitu. Amin. Dan juga diambil dari nama tokoh wayang sebenarnya, Raden Narayana, atau nama kecil dari Sri Kresna. Kresna, betul. Yaitu adalah tokoh yang kalau kita membaca kisah ya, bahwa Kresna itu adalah seorang yang memiliki kebijaksanaan, yang wise, kemudian juga yang selalu mengedepankan hal-hal yang baik, kebenaran di atas segala sesuatunya. Dan mudah-mudahan itu juga yang doa orang tua saya kepada saya, mudah-mudahan bisa juga saya miliki integritas semacam itu. Kepada Aira nantinya, Mas Agus juga akan menerapkan hal yang sama atau ada nggak yang mau diganti dari apa yang sudah diwariskan dari kedua orang tua? Iya, cukup banyak tentunya hal-hal yang prinsip yang saya anggap masih relevan. Parenting itu kan arts and science gitu. Ada teorinya, bisa dikatakan kita membaca pengalaman-pengalaman terus jadi teori dan lain sebagainya, tetapi pada akhirnya itu adalah seni kita bagaimana menyalurkan kasih sayang secara tepat
Karena pada tujuannya kita memang beda tipis gitu. Sayang, garis miring manja, garis miring akhirnya membuat anak kita terlena. Merasa itu sebagai the hardest job, but you still love it so much. Betul. It's very hard because karena itu adalah gak terlepas dari emosi dan juga perasaan secara langsung begitu. Kadang-kadang kita keluar dari logika. Tetapi sebetulnya yang saya sampaikan seni tadi, kita harus bisa striking a good balance antara logika dengan emosi kita begitu. Kita tentu kadang-kadang kasihan anak capek gitu sekolah, tetapi kita pada saatnya juga justru lebih kasihan kalau anak kita tidak kita siapkan dari sekarang pada saatnya menghadapi permasalahan hidup yang jauh lebih berat, dia tidak siap. Saya selalu ingat doanya Jenderal MacArthur. Intinya adalah berikanlah atau tunjukkanlah anak atau putra kita jalan yang berat, bukan jalan yang mudah, tetapi juga dilengkapi dengan kemampuan untuk menghadapi jalan yang berat tersebut. Nah, mungkin hampir mirip dengan Socrates katakan bahwa hidup yang tidak diuji tidak layak dihidupi. Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi begitu dalam. Artinya kita tentu tidak ada orang tua yang ingin anaknya gagal atau apalagi menghadapi kesulitan yang tidak bisa diatasinya. Tetapi pada akhirnya kita juga harus memiliki rasionalitas bahwa menyiapkan anak dari sekarang jauh lebih baik dibandingkan ketika ia menghadapi permasalahan dalam kehidupan dia tidak siap. Baik, seorang Agus Yudhoyono ternyata bukan saja hebat di karir militernya sebelumnya, prestasi di sekolah, tapi ternyata juga seorang ayah yang luar biasa, yang bukan saja tahu teori, tapi juga dalam praktek kehidupan sehari-hari. Baik, kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.